Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila musannifil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usuli wa furu'ihim hina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami' talamitana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadhil kitab wa hadhil ulum wa li jamil mufassirin wa jamil qura'il muhlisin wa jami' hamalatil qur'anil azim wa li syafaati hadhil qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Surat Al-An'am ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Qala al-mu'allif rahimahullah, kemarin diterangkan bahwasanya hal-hal yang berkenaan dengan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala dan juga nanti orang-orang yang baik Allah Subhanahu wa taala akan janjikan akan ditempatkan di surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hukuman untuk orang-orang yang terdahulu yang mengingkari nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemarin diterangkan bahwasanya dari dulu dan hingga sampai ke baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ada orang itu yang beriman kepada Allah dan Rasul, juga ada orang-orang yang mengingkari atau mendustakan para rasul sehingga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya orang-orang yang memang tidak percaya sama Allah, tidak percaya sama Rasul, itu diberikan ayat atau tanda apapun, itu rata-rata tidak mau beriman atau mengakui kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai dengan ayat ini. Walau nazzalna, dan andaikan kami turunkan alaika kepadamu wahai Muhammad, kami turunkan kitaban kepada bentuk kitab, enggak wahyu maksudnya, langsung kitab tinggal baca gitu. Nah, gitu ya. Ay maktuban artinya yang ditulis, fikir tosin di dalam kertas, ay rokin artinya yang rikin artinya yang tipis. Kama iktaruhu, seperti iktarohu, seperti yang meminta siapa orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Falamasuhu, maka tentu akan memegang siapa mereka hu kepada kitab biaidihim dengan tangan-tangan mereka. Ablugu yang lebih pas atau lebih nyampai atau bahasa sekarang ya lebih apa ya, akurat lah ya. Min ayinu, dari jika melihat siapa mereka, maksudnya gini, andekan pun gitu loh, mat Muhammad gitu kata Allah tuh gitu, kepada Nabi Muhammad, andekan kok aku turunkan bentuk kitab, nah, langsung jadi tinggal baca dan juga bisa dipegang tangan mereka, bisa dilihat matanya. Nah, li'anahu, karena sesungguhnya yang bisa dipegang dan terlihat di mata itu angfa akan menghilangkan lisyaki kepada keraguan. Walaupun begitu nyata maksudnya, lakola, maka tentu tetap akan berkata siapa alladzina orang-orang kafaru yang pada kafir, in aima adapun inilah kitab itu ikhlas sihrun, kecuali sihir, mubinun yang nyata. Tu'annata,
Tu'annatan artinya ungkapan rasa ketidakpercayaan, wa inadan dan juga rasa ingkar. Jadi kurang lebih maksudnya ayat itu begini. Wahai Muhammad, ini orang ini kan tidak percaya, ini disampaikan ya nggak percaya, ya kan? Dikasih mukjizat ayat-ayat ya nggak percaya. Dan bahkan andaikan mereka meminta kitab, ungkulan kitab langsung jadi terus dikasih tahu kepada mereka, walaupun mereka bisa melihat, mereka bisa memegangnya, tetap mereka tidak akan percaya. Bahkan mereka tetap akan berkata, wah itu sihir. Nah, sihir yang nyata. Pokoknya apapun alasannya tetap dia beralasan. Macam mana caranya dia itu tidak percaya kepada Allah dan Rasul itu. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah, dikasih fadl keutamaan oleh Allah, entah seberapa kadarnya iman kita, ya kan, itu dikasih percaya kepada Allah dan Rasul dan juga ayat-ayatnya dan juga kitabnya, yaitu Al-Quran. Entah seberapapun kadarnya, ya kan, beratnya seberapa iman kita itu, kita tetap harus bersyukur. Beda dengan orang-orang yang seperti ini, benar pun ya katanya keliru, apalagi kok keliru. Nah gitu. Wa qalu laula unzila alaihi malaku walau anzalna malakal lakudiyal amru thumma la yunzarun. Itu andaikan kok diturunkan kitab. Ini saking Allah umpamanya saking maha rahmatnya, diturunkan malaikat lah kayak gitu. Wa qalu dan berkata siapa orang-orang kafir, laula mbok iya gitu. Mengapa tidak unzila diturunkan alaihi kepada Muhammad siapa malakun ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa malakun seorang malaikat yusaddiquhu yang membenarkan siapa malaikat tadi kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dia berkata begini lagi, bu ya apa sih Muhammad, Tuhanmu, Allahmu itu loh, suruh nurunin malaikat ya, supaya membenarkan dirimu. Nah gitu ya. Lah ini andaikan, kata Allah dalam ayatnya, walau angzalna, dan andaikan menurunkan siapa kami, menurunkan malakan kepada malaikat, kama seperti keadaan iktarohu yang menginginkan siapa orang-orang kafir, falam yu'minu, maka juga tetap akan tidak beriman gitu ya. Itu ini salah satu ya, kata para ulama, kenapa di surga atau di akhirat itu selama-lamanya, karena ya seperti ini kasusnya gitu ya. Orang itu andaikan kok beriman kepada Allah, sampai kapanpun dia hidup ya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, andaikan dia dikasih hidup selama-lamanya, ya tetap dia akan iman kepada Allah selama-lamanya, ya akan beribadah kepada Allah selama-lamanya. Begitu juga sebaliknya gitu loh. Andaikan kok orang itu kok tidak beriman kepada Allah, ya andaikan umurnya 80 tahun ya sampai 80 tahun tidak beriman kepada Allah, sampai selama-lamanya pun ya tidak beriman kepada Allah. Maka nanti kalau manusia itu meninggal, ya kan, jasadnya meninggal, nah terus sampai ke akhirat itu nanti andaikan dikasih fadl surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya selama-lamanya. Nah, kalau yang ke arah kiri ya selama-lamanya. Di akhirat itu nanti cuma dua jalan, ke kanan dan ke kiri, ke surga atau ke neraka. Lah itu baru selesai cerita tentang manusia. Jadi pokoknya kita harus bersyukur. Maka kata para ulama, salah satu nikmat terbesar kita itu yang pertama dikasih hidup, dikasih wujud, dimewujudkan, dikasih ijad atau wujud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan berlangsung. Terus yang kedua, ketika kita diwujudkan oleh Allah, terus kita itu dikasih iman, percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat terbesar gitu ya.
Baru nanti sambungannya ke yang panjang umurnya tapi berbuat baik, itulah yang orang yang terbaik, yang terburuk panjang umurnya dan buruk amalnya. Lah ayat ini itu menjelaskan itu. Walaupun andaikan Allah turunkan malaikat, maka tetap mereka tidak akan percaya kepada Allah dan Rasul. Nah, itu. Maka ayat seterusnya, laku diyal amru, maka selesailah urusan itu bihalakihim dengan kerusakannya mereka sumala yungdoruna, maka lalu tidak ditangguhkan atau tidak ditunggu apa perkara mereka. Artinya kalau kok sudah mukjizat diberikan kepada Nabi karena diminta oleh suatu kaum, terus kaum tersebut itu tidak mau beriman kepada Rasul tersebut, maka tidak ada alasan lagi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengadab atau menyiksa kaum tersebut. Nah, itu begitu. Maka kita bersyukur sekali. Salah satu rasa bersyukur kita kepada Allah yaitu Nabi itu dikasih mukjizat, bukan kok ibaratnya tali jadi ular atau bisa apa gitu, enggak, tapi dikasih mukjizat yang sampai saat ini bisa kita rasakan, bisa kita nikmati, bisa kita jadikan pedoman hidup, yaitu berupa Al-Qur'anul Karim. Nah, itu kita bisa menikmati daripada mukjizat tersebut. Kalau zaman nabi-nabi sebelumnya kan enggak. Yang nampak di mukjizat itu ya yang hidup di masa itu saja. Itu pun yang ketika melihat mukjizat tersebut. Nah, kalau kita umatnya baginda Nabi tidak seperti itu. Tetap merasakan mukjizatnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW hingga sampainya ke umur kita. Seperti itu ya. Ayyumahiluna artinya memberi kesempatan siapa Allah li taubatin untuk tobat, au ma'diratin atau untuk alasan, keadatillahi seperti adatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, fiman di dalam golongan atau kaum qoblahum yang sebelum di zamannya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenyataannya min ihlakihim, dari merusak atau menghancurkan mereka. Contoh di zaman Nabi Musa, ketika mukjizat sudah dinampakkan, ya kan, tongkat jadi ular, terus tongkat dipukulkan ke laut, ibaratnya jadi jalan. Nah, ketika tidak percaya, ya sudah langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan lagi oleh Allah untuk memberi alasan mereka. Kok kan belum tobat ya Allah? Lah kan sudah dikasih tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Apalagi kita ya kan nggak melihat Nabi. Untung diterangkan sama guru-guru kita emnya gitu, percaya ya kan. Nah, itu untungnya begitu. Nah, itu zaman itu begitu. Nah, terus gini, zaman itu dimanapun masanya ada yang model begitu, di zaman manapun ya ada model begitu. Nah, contoh, kok di zaman Nabi Musa ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Di zaman baginda Nabi Agung Muhammad ya juga begitu. Ya ada yang munafik, ada yang percaya, ada yang beriman, ya ada yang imannya sedikit, ada yang ragu-ragu, ada yang memusuhi dan lain sebagainya. Sampai akhir zaman pun itu juga demikian gitu loh. Sampai akhir zaman pun juga demikian. Lah contoh-contoh yang kita dengar, contoh-contoh yang diajarkan oleh kiai-kiai kita, orang-orang alim kita, guru-guru kita. Lah itu kita mau jadi yang mana sih? Gitu loh. Contoh di zaman Nabi ada yang modelnya Abu Jahal, ada yang modelnya Abu Lahab, ada yang modelnya pokoknya musuhin Nabi lah, orang-orang munafik. Lah kita itu milih yang mana? Apa yang beriman kepada Nabi atau rombongan abu-abu tadi? Ya kan? Itu kita pilih yang mana, karena sudah dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam kitab-kitabnya yang sampai kepada kita, yang disampaikan dari guru-guru kita. Ya sama, zaman kita ini juga ya seperti itu. Ya ada yang ngaji itu nanti percaya, ikut disampaikan, ya kan. Ya ada yang nggak percaya, ya ada yang menyepelekan, ya ada yang memusuhi, ya ada yang macam-macam.
tinggal kita memilih yang mana gitu loh ya. Tapi kita nanti tergantung di pilihan model yang manusia bagaimana gitu loh kan. Apa rombongan Abu Lahab, apa Abu Jahal, apa abu nggak jelas, atau abuan, nah itu terserah ya kan. Apa yang warnanya abu-abu, nah itu seperti itu gitu. Itu seperti itu, pilih sendiri ya kan itu. Nah, termasuk itu kan Abu Gosok, Abu Jerami ya kan itu. Abu Bakar. Kalau nah, itu kita tergantung kita sendiri. Ya, makanya kita itu tergantung sebagaimana kita tuh mengendalikan diri kita untuk menyelesaikan diri kita. Tidak lama, biasanya seminggu kita mujahadah kepada diri kita. Kita paksa untuk berbuat baik itu. Yang belum sholat, kita paksa seminggu. Setelah seminggu kalau kita terus, nanti setelahnya nggak berat lagi. Merangi nafsu itu ibaratnya tinggal kreceh-kreceh lah, dikit-dikit. Nah, tapi nggak seberat awalnya. Ngaji ya begitu, ke masjid ya begitu, berbuat baik lainnya juga begitu. Paling lama 40 hari. Nah, itu sudah agak sukses itu. Nah, kalau melawan dirinya berjamaah selama 40 hari. Nah, itu nanti setelah itu nggak berat lagi. Andai kan ada rintangan dikit, mudah dia mengatasinya. Gitu. Ngaji ya begitu. Sebelum mau sholat, ketika mau sholat, awalnya juga begitu. Nah, setelah itu nanti rintangan-rintangan itu tidak berat lagi. Nah, intinya seperti itu. Wujudi muqtarohihim, artinya wujudnya keinginan mereka. Lam yu'minu, idza lam yu'minu, ketika tidak beriman siapa orang-orang yang kafir, ya artinya wujudi muqtarohihim, wujudnya keinginan mereka, keinginan orang-orang kafir yang nggak mau beriman tadi loh. Dinampain ayat yang nggak beriman, dinampain kitab yang nggak beriman, dinampain mukjizat yang nggak beriman, diturunkan malaikat pun tetap tidak beriman karena mengikuti keinginan mereka, gitu loh ya. Entah kalau mungkin kata Pak Janis kan, aku kalau dituruni bidadari mungkin ya percaya Pak, ya entah kalau begitu, nggak ada di sini Pak Janis ya. Yang ada malaikat di sini tulisannya gitu. Walau ja'alnahu malakal la ja'alnahu rajulan wa lalabasna alaihim ma yalbisun. Idzan, ketika itu lam yu'minu, maka juga tidak akan beriman siapa orang-orang kafir. Idan itu dorof, ribita, ingat gak? Idan termasuk dorof, menyimpan idan, gitu. Menyimpan orang edan loh ya. Bukan edan bahasa kita loh Pak Rozak ya. Idan ini bahasa apa? Isim dorof. Nah, idan yang dia itu menyimpan ketika yang demikian, nah gitu artinya. Demikian masuk depannya tadi. Dikasih ayat, dikasih kitab, dikasih malaikat, itu pun tetap tidak akan beriman gitu maksudnya. Walau ja'alnahu malakal la ja'alnahu rajulan wa lalabasna alaihim ma yalbisun. Walau ja'alna, dan andaikan menjadikan siapa kami kepada rasul, ma isinya, malaikat ya, rasul ya. Walau ja'alna, dan andaikan menjadikan siapa kami kepada rasul, al-munzilu, artinya yang diturunkan ilaihim kepada rasul, malakan berupa malaikat, laja'alna, maka tentu akan menjadikan siapa kami kepada malaikat yang kami turunkan, al-malaku artinya malaikat menjadikan rajulan berbentuk serupa laki-laki, ala suratihi, artinya atas bentuknya laki-laki. Kenapa kok dibentukkan manusia? Litamkinu, supaya mampu siapa manusia min ru'yatihi, dari melihat malaikat yang dijadikan diserupakan manusia tadi. Enggak, ini tadi sudah dibahas loh ya. Enggak wanita yang dibahas, malaikat loh ya. Maka sudah disebut tadi ya. Itu kan prediksi pertanyaannya Pak Janis gitu loh. Prediksi keinginannya Pak Janis, andai kan kok ketemu Nabi. Ngapalah untuk membenarkan Nabi tidak diturunkan bidadari saja kan gitu.
Nah, itu untuk memprediksi itu biar tidak ditanyakan nanti gitu ya. Nah, itu. Ya, jadi andaikan pun Allah menurunkan malaikat, ya tentu Allah menurunkan berbentuk seorang manusia, yaitu laki-laki. Jadi sebenarnya malaikat itu laki-laki apa perempuan, Pak? Ya enggak laki-laki, ya enggak perempuan ya. Nanti repot nanti. Terus pokoknya enggak laki-laki, enggak perempuan. Jenis kelaminnya apa? Wallahu a'lam. Selesai jawabannya itu ya. Karena kalau memang dibentukkan malaikat, nah ini alasannya ya. Itla kuwata, karena tidak akan mempunyai kekuatan libasarin untuk manusia, ala ru'yatil malaki untuk melihat aslinya para malaikat. Jadi andaikan kok dituruti Muhammad umpama ya kan, sudah coba turunin malaikat supaya membenarkan dakwahmu bahwa kamu itu betul-betul rasul. Nah, andaikan kok Allah turunkan betul malaikat, ya tentu berbentuk manusia gitu loh. Kenapa enggak berbentuk asli malaikat? Karena andaikan asli malaikat, manusia tidak mampu untuk melihatnya, gitu aneh-aneh baik kan gitu. Berarti Pak, kata orang itu Pak yang sudah melihat malaikat itu, nah, itu malaikat yang sudah jadi-jadian gitu loh ya. Lalu alif rahimahullah, nah jadi-jadiannya dari apa ya nggak tahu. Lalu inilah ayatnya gitu loh. Nanti kata Pak Imam ngayal pula ya kan, aku asli Pak nengok malaikat, nggak ada Pak Imam ya kan, malaikat nggak ada kita ketemu yang asli. Andai kan kita ketemu, dia itu sudah menyerupai sesuatu, entah manusia, entah apa. Karena kalau asli berbentuk malaikat, manusia tidak akan mampu untuk melihatnya. Gregeli. Maksudnya tuh pingsan duluan. Ada yang kemarin yang malaikat apa tuh? Andai kan kita manusia melihat itu hancur lebur ya kan itu. Ketika ngaji kitab Dakwah kemarin, nah itu. Nah, itu ya gitu. Sedangkan kemarin satu malaikat wae, andaikan dunia itu ditaruh keningnya wae macam debu. Nah, terus macam apa itu kita ya kan? Andaikan ditaruh di telapak tangannya, dunia ini macam kelereng katanya. Nah, terus kita macam apa gitu loh. Kan enggak mampu kita melihatnya. Enggak nampak gitu. Lalu kita yang sama-sama manusia kadang keliru. Itu kayak Pak Jonis kayak bukan ya, kadang sama-sama manusia kadang belawur kan gitu, apalagi kok itu memang malaikat gitu. Udah ada pernah pada. Nah itu intinya begitu ya. Andaikan orang itu minta supaya diturunkan malaikat oleh Allah untuk membenarkan agama ini, ya tetap bentuknya manusia. Karena bentuknya manusia. Walau angzalnahu, artinya andaikan menurunkan siapa kami kepada malaikat, waja'alna, dan menjadikan siapa kami kepada malaikat rojulan, kepada laki-laki, lalabasna, tentu akan memberi pakaian siapa kami sibhanan, artinya serupa, alaihim kepada orang-orang kafir, apa sesuatu yalbisuna, yang pada memakai siapa orang-orang yang tidak percaya tadi. Artinya gini, andaikan kok diturunkan ke malaikat, kan tentu seorang laki-laki. Kalau seorang laki-laki nggak tentu udah. Apalagi kalau perempuan tadi ya, tambah repot nanti. Pak Jaris nak ngikut terus ya kan itu. Nah, makanya terus pastilah kami kasih pakaian yang serupa dengan mereka. Nah, itu seperti itu. Wes pokoknya intinya gitulah. Orang itu kalau goblok nggak percaya gitu loh. Nah, itu apalagi kalau sudah dicap sama Allah sumum bukmun yung fahum layar jiun, wes tambah rekoso itu. Terus budak tuli bisu wes pikun wes jempor pula. Nah, sudah jempor bagaimana kata para ulama, ke masjid nggak mampu, ke tempat pengajian nggak mampu, nggak telap jalan. Maksudnya dirinya, nafsunya, jiwanya tidak telap berjalan lagi ke arah kebaikan. Tuli tidak telap lagi jiwanya, telinganya, terus apa namanya, anggota panca inderanya yang pendengaran tidak mampu lagi atau tidak bisa lagi mendengarkan kebaikan mental. Kalau kata Pak Jaris kemarin masih enak, ngaji kita tua-tua ini
masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih mending ada masuknya. Ini ndak masuk, keluar lagi, nah, mental namanya. Nah, itu sumum, itu mantul, nah, itu bukmun, ya kan? Bukmun, bisu, nggak mampu lagi untuk mengucapkan kebaikan. Maca Quran nggak telap, maca dzikir nggak telap, ngomong yang baik juga tidak mampu. Sudah bisu, jiwanya, panca inderanya sudah bisu, telinganya budek, kakinya jempor, yang terakhir bukmun, umyun, matanya buta. Ya, sudah. Bukan begitu maknanya ya, masih mending itu. Itu tadi tidak mampu untuk hadir ke dalam kebaikan. Gitu. Bukan itu maksudnya ya, itu sudah bagus. Berarti nggak jempor tadi loh ya. Nggak jempor tadi. Artinya sudah sampai kok. Bawa ke masjid, sampai ke masjid, melakukan sholat sampai ke melakukan sholat, ngaji sampai ke tempat ngaji. Artinya nggak jempor, ya nggak buta ini, ya nggak tuli gitu loh ya. Itu perkara mantul tadi, wong bawaan sudah tua, wajar ya kan itu, wajar itu. Lah ini terus buta, artinya buta hatinya, jiwanya, terus panca inderanya menjadi buta dari untuk melihat kebaikan atau ingin kebaikan. Matanya ini Pak, matanya menjadi buta, tidak peduli lagi nengok kebaikan itu. Lantas itulah yang penting gawe aku, pagi kerja sampai sore ya kan, nah sudah gitu kan gitu. Yang penting aku kaya katanya. Nah itu. Lah seperti itulah kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama ya, ada dua perkara tanda bahwa kita itu sudah mulai apa istilahnya ya, tidak digubris oleh Allah. Nah, tidak digubris oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarin gitu loh. Di apa bahasa kita Jawa ya? Dilanyokkan, ditalai. Nah, yang bagaimana Pak? Ini rasakan sendiri di hati kita ya. Yang pertama, kalau kita meninggalkan kewajiban, entah itu sholat 5 waktu, sholat berjamaah, ngaji, atau hal-hal wajib yang lain, itu rasanya kok tidak apa-apa, ya kan? Nggak pengaruh, kayak nggak apa-apa gitu. Nah itu tandanya kita mulai mulai dicuekin sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, andaikan kita berbuat maksiat ya, entah minum, entah zina, entah judi, entah makan riba, entah apa, ya kan, yang diterangkan dalam Quran lah. Itu kok rasanya kita itu tidak merasa bersalah, tidak ada rasa menyesal di dalam hati, tidak ada rasa ingin berhenti. Nah, biasa saja gitu, kayak es teh lah kan gitu, kayak ngopi lah gitu. Nah, yang seperti itu salah satu dua tanda itu kita harus cepat-cepat bagaimanapun caranya. Kita harus cepat gitu, sebelum terlambat. Kalau dua rasa itu kita rasakan, nggak sholat itu rasanya nggak apa-apa gitu, santai gitu. Nah, itu kok kita rasakan, coba, itu alamat celaka maksudnya itu. Nah, itu jangan coba-coba, harus cepat kita kembali. Nah, terus yang kedua, kita melakukan maksiat tuh kayaknya kok santai saja, kayak nggak apa-apa gitu. Ditengoki badur gitu, kayak nyantai, nggak malu-malu lagi gitu kan. Hal yang seperti itu, nah sudah. Berarti kita sudah summum bukmun umyung fahum la yarjiun. La yarjiun itu artinya sulit kembalinya, atau bahkan ada yang memaknai tidak akan kembali. Nah, ngeri itu. Dirasakan dalam hati kita masing-masing ya. Kalau ada rasa itu cepatlah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tentu andaikan kalau Allah turunkan berupa malaikat, tentu Allah turunkan berupa manusia, dan tentu dikasih pakaian seperupa dengan mereka. Ala anfusim, artinya atas diri mereka. Biayakulu, gambarnya jika berkata siapa orang-orang kafir, mahada, tiadalah ini malaikat, ila basarun, kecuali manusia, mislukum, sepadanya kalian semua. Jangan percaya, malaikat apa? Nyatanya pakaiannya seperti kita, badannya seperti kita, ngotar wae orang tuh. Nah, kurang lebih begitu, nggak percaya juga gitu maksudnya.
Makanya terus sumum bukmun yung fahum la yarji'un. Wala qadis tuhsi'a bi rusulim min qablika fahaqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bi yastahzi'un. Walaqad ustuhzi'a dan sudah benar-benar mengejek, mengolok-olok birusulin dengan para utusan siapa min qablika dari walaqad istazi'u dan sudah benar-benar mengolok-olok siapa alladzina birusulin dengan utusan min qablika dari sebelummu. Fihi adapun kata-kata ini itu tasliyatun, ibaratnya itu pembelaan lah atau rem-reman bahasanya sini. Penghibur gitu ya. Nah, penghibur lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya gini, sudah lamat kalau bahasa kita kok andaikan bisa kita bahasakan, bisa boleh kita bahasakan gitu. Sudah lamat Muhammad, sudah tenang wae. Enggak kamu wae yang merasakan seperti itu. Rasul-rasul sebelummu pun juga merasakan seperti kamu, merasakan penolakan, merasakan permusuhan, dimusuhi, merasakan tidak dipercayai, merasa didustakan dan lain sebagainya. Sudah ya, tenang wae ya. Orang-orang sebelummu pun begitu ya. Nah, kurang lebih begitulah. Andai kan boleh dibahasakan gitu. Ya sama saat ini umpama kan. Sudahlah Pak Janis ya, tenang wae nggak apa-apa ya. Kehujanan-kehujanan dikit nggak apa-apa, agak nggak paham dikit nggak apa-apa ya. Orang-orang dulu juga begitu. Lagi itu Pak Janis kurang lebihnya dikasih apa hiburan gitu ya, ditenangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang dihadapi Nabi itu luar biasa, macam-macam ya kan itu. Kalau kita kan enak ya kan, bisa kita tinggal tidur, kita bukan Nabi ya kan. Kalau Nabi mana bisa, harus diterangkan terus gitu, disampaikan terus. Kalau kita enggak, dikasih tahu enggak mempan ya sudah, tinggal tidur, tinggal pergi batur ge. Karbu, percaya karbu kayak gitu. Kalau Nabi enggak bisa gitu. Karena Nabi atau Rasul tidak bisa, harus terus. Fahaqo, maka berhak nazala, turun apa biladina kepada orang-orang sakhiru yang menghina minhum dari mereka sesuatu kanu yang ada siapa alladzina kafaru bi dengan itu yastasiuna pada mengolok-olok atau pada menertawakan gitu ya, itu mengejek lah gitu. Wa adapun sakhiru haqo ya. Iku al adabu adab fakada demikian juga yuhiku berhak apa adab biman kepada orang-orang istahza'a yang mengolok-olok atau meremehkan siapa man bika kepadamu wahai Muhammad. Kul siru fil ardi summan duru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kul katakanlah Muhammad lahum kepada orang-orang yang tidak percaya dengan kamu tadi, siru silahkan kalian semua berjalan-jalan fil ardi di muka bumi ini, sumang duru lalu lihatlah, perhatikanlah, lihatlah, bacalah, terus carilah apa sejarah itu. Kaifa bagaimana karena ada apa akibatul mukadzibina, akibat dari orang-orang yang mendustakan para nabi dan rasul. Ay ar-rusulu artinya mendustakan para rasul. Min halakihim, dari kerusakan mereka. Bil azabi dengan siksa. Lihat tabiru supaya mengambil ibarat atau pelajaran siapa orang-orang yang mendustakan para nabi. Nah itu. Terus ini salah satunya di hadis itu ya. Maka turun nanti kepada pewaris-pewarisnya, pada para orang-orang yang alim, para guru-guru kita, ya kan. Kalau kita ada orang-orang yang alim, sudah kita jangan pernah mendebatnya, memusuhinya, mengomentarinya ke perkara-perkara yang enggak mau ikut enggak apa-apa, ya, sama beliau-beliau itu. Tapi kita jangan pernah mengomentari yang tidak baik. Nah, ya, itu sama statusnya nanti dengan para nabi dan rasul, bukan beliau-beliau yang nggak terima,
tapi Allah dan para bala tentaranya yang tidak terima gitu. Umpama ada entah di TV, entah di YouTube, entah di apapun itu, atau di daerah kita ada orang yang alim, mungkin nggak sesuai dengan pendapat kita, ya jangan kita musuh-musuhin, jangan kita fitnah-fitnahin, jangan, kecuali kita sama-sama alimnya. Karena la taklidu li alimin ila alimil akhor. Kalau sama-sama alimnya nggak apa-apa. Kalau kita nggak orang alim nggak boleh. Kalau orang sama-sama alim nggak apa-apa, karena tidak diperkenankan tidak taklid antara satu alim dengan alim lainnya. Tapi kalau kita nggak alim, nahu nggak paham, sorob nggak paham, hukum fikih nggak paham, ya kan, kitab kuning juga nggak paham, sudah jangan kakean komentar gitu. Nanti kita menjadi kualat. Ini bukan kata saya ya, itu di hadisnya ada sahih itu. Hadisnya sahih mutawatir tuh. Pokok kita jangan. Kalau orang lain terserah ya, tapi kita jangan. Kalau tidak percaya nanti dibuka di hadis-hadis yang sahih itu tentang itu. Nanti ada ya. Kalau kita tidak cocok, tidak mau ikut, nggak apa-apa. Cuman kita jangan memusuhinya, jangan mengomentarinya yang aneh-aneh, atau mengomentarinya dengan sesuatu yang remeh-remeh, jangan. Karena beliau-beliau itulah ibaratnya itu apa bahasanya ya, pewaris para nabi dan juga pembawa pelita untuk seluruh umat manusia. Karena bandingannya begini, macam beliau-beliau itu pikirannya macam mana umat, macam mana masyarakat, macam mana umat nabi, macam mana agama ini kegiatan apalagi yang ibaratnya bisa nikmati untuk umat, untuk masyarakat, supaya masyarakat umat Islam ini maju. Kok mau kita komentari dengan hal-hal yang sepele, yang otak kita tadi isinya macam mana supaya dapat harta, kan nggak ketemu gitu loh ya. Jadi jangan itu seperti itu. Kalau orang lain terserah, tapi kalau kita usahakan belajar jangan seperti itu. Kalau kita tahu bahwa beliau seorang guru yang baik atau orang-orang yang alim betul, kita jangan. Kita nanti kualat. Kalau tidak percaya sesuai dengan ayat ini, kul siru fil ardi sumangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kalian tengok nanti yang di TV, di YouTube, entah dimanapun itu, orang-orang yang sering komentar aneh-aneh dengan orang-orang yang alim, nah, kalian tengok apa akibat dari perbuatannya. Akhir perbuatannya apa? Ini buktikan ayat ini. Nah, kita perhatikan satu orang, yang orang tuh biasanya entah di TV, entah di YouTube juga kan, umpama kok dia tuh musuhin entah kiai, entah ustadz, entah pesantren ya kan. Perhatiin akhir-akhir dia. Nah, nanti tidak sesuai dengan ayat ini. Kul siru fil ardi sumangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Pasti celaka. Karena itu Allah benci betul. Wong itu ibaratnya tuh utusannya Allah ya, utusannya Allah setelah adanya selesainya para kenabian dan para rasul. Al ulama'u warasatul anbiya. Apalagi mereka itu yang nggak ngakal-ngakalin kita gitu loh ya, para guru-guru kita, ulama-ulama entah di TV entah di YouTube itu nggak ngakalin masyarakatnya atau umatnya, nggak nyari duit dari ngajinya. Nah itu jangan coba-coba itu. Karena itu termasuk rasul, salah satu rasul yang didefinisikan oleh Al-Quran. Itu loh kita baca tiap yasinan. Ya qaumit ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadin. Ya qaumit tabi'ul mursalin. Ya qaumi wahai kaumku, ittabi mengikutilah kalian semua al mursalina kepada para utusan. Ittabi'u mengikutilah kalian semua man kepada orang-orang siapapun itu, la yas'alu yang tidak meminta siapa man atau orang tadi ajron kepada upah. Nah kalau orang itu sudah minta upah nggak pakai mandi, nggak begitu mandi. Tapi kalau nggak pakai upah, oh, jangan coba-coba, kualat betul kita sesuai dengan ayat-ayat itu. Nah salah satu yang didefinisikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk utusan-utusannya Allah itu yaitu ya guru-guru itu loh, guru Iqra, guru apa itu kan nggak pakai gaji itu, nggak minta upah itu. Nah itu termasuk utusan-utusannya Allah yang didefinisikan di Quran sesuai di surat Yasin itu. Tentu Rasul yang
aslinya gitu loh ya. Ya seperti yang kita ketahui, laki-laki pilihan yang dikasih wahyu oleh Allah, terus disuruh menyampaikan risalah atau kerasulan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditutup oleh baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Namun di situ ada keterangan seperti itu, termasuk kriteria, termasuk utusannya Allah, walaupun yang bukan tadi loh ya, itu termasuk utusannya Allah, yaitu orang-orang yang berbuat baik, menunjukkan kebaikan ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak meminta upah. Itu dasarnya itu. Yang Pak Janis baca tiap hari itu. Ya qaumit tabiul mursalin, wahai kaumku, ikutilah para utusan. Siapa utusan tadi? Ittabi'u, mengikuti kalah kalian semua, man la yas'alukum ajron, orang-orang yang tidak meminta kepada kalian upah. Wahum, dan adapun mereka itu muhtaduna, memberi petunjuk, mengarahkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Nah, itu termasuk salah satu definisi daripada yang disebut Rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terus kalian bayangin Rasul apa? Jangan begitu. Wong ayatnya nyatanya begitu kok, kan gitu. Kalau Rasul yang asli, ya tentu yang seperti kita ketahui, kita sepakati bahwa yang dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tetap dalam ayat itu salah satu definisi Rasul yaitu orang-orang yang menunjukkan kepada kita kebaikan dan mereka tidak meminta upah, enggak ngakalin kita gitu loh maksudnya. Itu loh ya. Nah, itu seperti itu. Qul liman ma fis samawati wal ard qulillah kataba ala nafsihi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Qul, katakanlah, liman itu kepunyaan siapa? Apa segala sesuatu fis samawati yang ada di langit, wal ardi, dan di bumi. Sudah, wahai Muhammad, katakanlah kepada siapapun itu, kamu itu punya peran apa sih di langit dan bumi ini? Apakah kamu ikut menciptakan langit, ikut menciptakan bumi, atau ikut apa, handil apa, atau berkorban apa di situ? Nah, itu. Yuk paling-paling ngikut dusoni itu kayak itu. Nyemak-nyemaki bumi itu ngeruwet-ngeruwetin bumi ya kan. Apa namanya? Bising-bisingin bumi itu ya kan. Tiap pagi dikencingin, diberain, semacam-macam lah ya. Untuk dosa tiap hari kadang ya kan. Paling itulah peran kita ya kan. Pengotor dunia. Kul, maka katakanlah wahai Muhammad, lillahi, semua-muanya hanyalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Napas saya kita tidak pernah ikut punya, ditahan nggak bisa, tetap dikeluarin lagi, ganti orang lain yang ngirupnya. Nah, itu apalagi kok lainnya. Illam yakuluhu, coba tahan nafasmu. Cak pirang menit lah kamu nak mengendaki, ini punya aku nafas, tahanlah. mati. Ilam yakuluhu, jika kok tidak mengatakan siapa kalian semahu kepada ma, la jawab, yang tidak ada jawaban, ghairuhu, yang selain semua-muanya itu kepunyaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kataba, memastikan siapa Allah, ekodo, artinya menetapkan siapa Allah ala nafsi, atas dirinya, ar-rahmata, kepada kasih sayang. Fadlan, artinya kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemurahan minhu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi, dan di dalam ayat ala nafsi rahmah itu taltifu, kelembutan, fi du'aihim, di dalam seruannya para rasul, ilal imani, kepada iman. Masa gini, sudahlah, ayolah beriman, Allah maha berkasih sayang, tobat sebelum terlambat, mumpung masih ada kesempatan, mumpung kita belum disunami oleh Allah Ta'ala, mumpung belum dibanjiri oleh Allah Ta'ala, rumah kita kebek tanah, mumpung sempat, mumpung masjidnya masih meger-meger, sebelum masjidnya untuk ibadahi tanah sama gelondongan kayu gitu. La ja'alnakum, maka tentu akan menjadikan siapa kami kum, kepada kalian semua, ila yaumil qiyamati, hingga besok yaumul qiyamah, liyujasikum, supaya membalas siapa Allah kum, kepada kalian semua, bi amalikum, dengan amal-amal kalian semua.
La raiba yang tidak ada keraguan, aisyakka artinya keraguan, fihi di dalam janjinya Allah Subhanahu wa taala. Artinya alladzina orang-orang khasiru yang pada merugi siapa man, siapa alladzina merugikan anfusahum kepada diri mereka sendiri. Bita'ridiha dengan menjerumuskan nafsunya lil adabi kepada adab. Mubtadaan sebagai mubtada, khobaru adapun khobarnya mubtada itu fahum adapun mereka orang-orang yang menyengsarakan dirinya sendiri besok di akhirat itu la yu'minuna tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa la yu'minun tidak beriman siapa alladzina kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim. Qul aghairallahi takhidhu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Shadaqallahul adzim wa wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.